Salam channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa aminuhu 'ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safiruhu bainahu wa bain 'ibadihi al-mab'uts bid-din al-qawim wal manhaj al-mustaqim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkat rahmat kasih sayang Allah sehingga kita dimudahkan untuk bisa berkumpul di tempat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, tentunya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka melakukan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, yang mana tak kala kita benar-benar mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, insyaallah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan langkah kita menuju surganya, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sedang melakukannya pada saat ini. Bahkan menuntut ilmu ini saking mulianya, Nabi SAW mengatakan, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'." Bahwasanya para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala membentangkan sayap-sayapnya dalam rangka ridha, dalam rangka memberikan keridhaan terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Maka kita bersyukur ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita atau memberikan dorongan di dalam hati kita sehingga kita memiliki semangat dalam menuntut ilmu, semangat dan haus dengan ilmu. Bahkan para salaf mengatakan ilmu ini lebih dibutuhkan daripada makan dan minum, karena makan dan minum ada waktunya, sedangkan ilmu kita butuhkan 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita butuh dengan ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keutamaan ilmu ini bukan diberikan kepada para penuntut ilmu saja, begitu juga orang yang menyampaikan ilmu. Oleh karena itu sedikit ilmu yang kita dapatkan hendaknya kita amalkan. Percuma kalau seandainya ilmu yang kita dapatkan banyak tapi tidak kita amalkan, karena tujuan dari menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita ditolong oleh Allah di akhirat kelak. Maka hendaknya ilmu yang sedikit kita dapatkan, sedikit demi sedikit terus kita usahakan untuk kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Mudah-mudahan ya ketika kita menyampaikan ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang mendengarkannya, itu menjadikan amal jariah bagi kita. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Kalau seandainya ya mati seorang manusia, yaitu Nabi SAW apabila telah mati manusia, meninggal dunia manusia, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Ya, misalkan contohnya seseorang membangun masjid, banyak kaum muslimin yang sholat dalam masjid tersebut, maka ini akan menjadi amal jariah, amal yang terus pahala yang terus mengalir untuk orang yang membangun masjid tersebut, atau memberikan mushaf ya, atau misalkan di sebuah daerah setiap hari misalkan banjir atau sebulan sekali banjir,
kemudian dia keluarkan uangnya agar air tersebut bisa mengalir dengan lancar. Ini juga merupakan sedekah jariyah, ya, bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Begitu juga ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang kita amalkan, kita sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mengamalkannya, menyampaikan lagi kepada orang yang lainnya, maka ini terus mengalir pahalanya kepada kita yang menyampaikan ilmu. Begitu juga yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaladun salih yad'u lah, yaitu anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi keutamaan menuntut ilmu sangat luar biasa. Allah berikan kemuliaan kepada para penuntut ilmu, begitu juga kepada orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas alkhair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tabaraka wa taala beserta para malaikatnya bersalawat mendoakan bagi orang yang menyampaikan kebaikan, bagi orang yang menyampaikan ilmu. Hatta al-hitan fil bahr, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, wa hatta an-namlata fi juhriha, begitu juga semut-semut yang ada di sarangnya ikut bersalawat mendoakan bagi orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan. Maka ilmu yang kita dapati, kita amalkan, kemudian kita sampaikan walaupun sedikit. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Tentunya ilmu tersebut adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim, kitab Allah, dan juga sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, ya salafus salih, yaitu para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, dan juga tabi'in dan atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mencintai beliau, yang senantiasa berusaha untuk mencontoh sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, membela sunnah-sunnah beliau, dan tentunya benar-benar menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh terbaik di dalam kesehariannya, di dalam kehidupannya. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis-jenis air, baik itu air yang bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci, atau air yang tidak bisa digunakan untuk taharah atau bersuci. Ya, maksudnya taharah di sini yaitu berwudu ataupun mandi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita telah mengetahui ya bersama bahwa di antara syarat sah salat itu diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, untuk berwudu tentu saja memerlukan air. Ya, tidak mungkin kita berwudu tanpa air. Beda kalau airnya memang tidak ada, maka diperbolehkan bertayamum. Jadi kalau ada air, maka kita berwudu dengan menggunakan air. Lalu air seperti apa saja yang boleh digunakan untuk berwudu, maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, pada umumnya, secara umum, bahwasanya air itu terbagi menjadi dua. Ya, air terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan air mutlak, sedangkan yang kedua disebut dengan air najis. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang air mutlak. Apa itu air mutlak? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya air mutlak ini itu biasa disebut dengan air tahur. Apa itu air tahur? Yaitu air yang suci lagi mensucikan. Jadi apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air tahur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Maksudnya adalah air mutlak adalah air yang tetap seperti kondisi asalnya. Ya. Pada posisi asalnya, kondisi asalnya, belum tersentuh dengan apapun. Maksudnya airnya tersebut masih murni. Ya, air tersebut masih murni. Baik itu air yang keluar dari dalam bumi
ataupun air yang Allah turunkan dari langit, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-48. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah jalla wa ala, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya ada air yang suci yang dia mengalir di permukaan bumi, keluar dari dalam bumi, dan juga ada air yang bisa kita gunakan untuk bersuci yang langsung Allah turunkan dari langit. Yang mana air-air tersebut ketika masih murni pada awal keadaan penciptaannya, maka air tersebut disebut dengan air mutlak, yaitu air yang bisa juga disebut dengan air tahur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Tidak sekedar suci, tapi juga bisa mensucikan benda lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya air mutlak ini banyak macamnya. Di antaranya seperti air sungai, air salju, kemudian embun, air sumur, ya, kecuali jika air-air tersebut berubah, ya, karena begitu lama dibiarkan atau karena bercampur dengan benda-benda suci, yang mana benda-benda suci tersebut lebih mendominasi. Nah, ini beda urusannya, maka tidak lagi dikatakan dengan air mutlak. Ya, jadi air mutlak ini masih pada bentuk keadaan asal penciptaannya, masih murni, ya. Bukan sudah berubah, misalkan sudah, ya, disebutkan di sini, misalkan sudah begitu lama dibiarkan sehingga bentuknya sudah berubah, atau karena bercampur dengan benda yang suci, yang mana benda suci tersebut lebih mendominasi dari air, sehingga air mutlak tersebut tidak dikatakan lagi air mutlak, karena sudah tercampur dengan sesuatu yang lebih mendominasi daripada air tersebut. Begitu pula yang termaksud air mutlak, ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci, berwudu maupun mandi adalah air laut. Ya, sebagaimana ketika Nabi SAW ditanyakan tentang air al-bahr atau air ma'ul bahr atau air laut, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan, ya, sahabat. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Kata Nabi SAW, air laut tersebut adalah tahur, yaitu air laut adalah air yang suci lagi mensucikan. Bahkan kata Nabi SAW, al-hillu maitatu. Kata Nabi SAW, bahkan bangkai hewan laut itu halal untuk dimakan. Jadi air laut ini luar biasa. Dia sudah suci mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi. Bahkan kata Nabi SAW, bangkai hewan laut itu halal untuk dimakan. Sehingga kata para ulama, seluruh hewan laut hukumnya halal, boleh dimakan. Begitu juga hewan-hewan air, kata para ulama, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian disebutkan di sini bagaimana jika air mutlak, yang mana air mutlak ini adalah air yang suci lagi mensucikan, tercampur dengan benda yang suci. Nah, ini dirinci menjadi dua bagian. Kalau seandainya air mutlak tersebut tercampur dengan sesuatu, dirinci oleh para ulama yang menjadi dua bagian. Yang pertama, jika air mutlak tersebut tercampur dengan benda suci, yang mana benda suci tersebut jumlahnya sedikit, ya. Contohnya apa, Pak? Misalkan ada air mutlak, ini air bersih, suci lagi mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, ya. Di dalam bak yang mana ukuran air tersebut misalkan 300 liter. Ini contoh, Pak, ya. Kemudian kemasukan sabun cair sedikit sekali, dikit sekali sabunnya. Kemudian hal tersebut tidak merubah bentuk dari air tersebut. Jadi warna dari air tersebut tidak berubah, baunya tidak berubah, kemudian rasanya tidak berubah, maka air tersebut masih dikatakan sebagai air mutlak, masih bisa digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu atau mandi. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau airnya lebih banyak, misalkan 300 liter, sabunnya sedikit, secuil sedikit sekali, tidak merubah bentuk asli dari air tersebut, baik itu warnanya
ataupun baunya, ataupun rasanya, maka air tersebut masih tetap dikatakan sebagai air mutlak, yaitu air yang suci lagi dapat mensucikan, sehingga masih bisa digunakan untuk berwudu dan juga mandi. Nah, keadaan yang kedua, jika air tersebut tercampur dengan benda suci, yang mana benda suci tersebut lebih mendominasi, sehingga ada embel-embel lain. Misalkan orang mengatakannya bukan air lagi, tapi orang mengatakannya air teh, atau air kopi, atau air sabun. Misalkan ada air, jumlah airnya sedikit, tercampur dengan sabun, yang mana sabunnya lebih banyak, maka orang mengatakannya air sabun. Atau misalkan airnya sedikit, dimasukin teh atau kopi, sehingga orang mengatakan air tersebut adalah air kopi atau air teh, bukan lagi disebut dengan air murni, ya, air mutlak. Maka dalam keadaan seperti ini, air tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci, karena tidak dikatakan air mutlak, tapi dikatakan air teh, air kopi, atau air sabun. Walaupun dia suci, tapi tidak mensucikan. Nah, ini perbedaannya. Intinya, mana yang lebih mendominasi? Kalau seandainya air tersebut lebih mendominasi, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya benda suci tersebut lebih mendominasi, maka air tersebut suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipahami? Ya, dalam masalah ini yang mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah pembahasan tentang air yang pertama, yaitu air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air najis. Ya, air najis. Nah, air najis ini adalah air yang tercampur najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu apa tadi sudah kita sebutkan, warnanya, baunya, aromanya, ya, yaitu dan juga rasanya. Kalau seandainya 3 sifat dari air ini berubah karena tercampur dengan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis, maka dia menjadi air najis, ya. Intinya kalau berubah 3 hal ini, maka disebut dengan air najis. Misalkan ada benda najis masuk ke dalam air tersebut, kalau tidak berubah, kata para ulama, maka masih dikatakan air bersih. Masuk cuma sedikit, tinggal dibuang, kemudian tidak merubah air tersebut, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya benda najis tersebut masuk sehingga merubah baunya, rasanya, dan juga warnanya, atau salah satu di antara 3 ini, maka air tersebut dikatakan sebagai air najis, yang mana air najis tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini datang dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu apapun illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mempengaruhi bau, rasa, dan warna dari air tersebut, barulah air tersebut dikatakan najis. Jadi air pada asalnya adalah suci dan tidak bisa dinajiskan, kecuali kalau seandainya berubah sifatnya, yaitu 3 sifat yang tadi kita sebutkan. Apa? Yaitu rihuhu, yaitu aromanya, kemudian ta'muhu, kemudian rasanya, walaunu, dan juga warnanya. Kalau seandainya 3 hal ini berubah, barulah dia dikatakan najis. Nah, akan tetapi perlu kita ketahui, ya, bahwasanya tambahan selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya adalah tambahan yang dhaif atau lemah. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama telah sepakat untuk berhukum dengan tambahan ini. Bisa dipahami, Mbak? Jadi 3 hal yang tadi kita sebutkan, yang merubah warna, merubah rasa, merubah baunya, ya, ini adalah tambahan yang dhaif sebenarnya dalam hadis. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi, bahwasanya para ulama sepakat berhukum dengan 3 hal tersebut.
Jadi di sini ya disebutkan oleh Ibnul Mundhir, beliau mengatakan para ulama telah sepakat bahwa air yang sedikit maupun banyak jika terkena najis dan berubah rasa, warna dan baunya, maka itu adalah air najis. Begitu juga Ibnul Mulakkin mengatakan 3 pengecualian dalam hadis Abu Umamah adalah tambahan yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Tapi para ulama bukan berdalil dengan hadis yang lemah tersebut. Akan tetapi para ulama berdalil dengan ijma' al-ulama, yaitu kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin, yang mana mereka mengatakan kalau seandainya air tersebut 3 sifat ini berubah, maka dikatakan najis. Memang 3 ujung dari hadis yang saya sebutkan itu riwayatnya dhaif, lemah. Akan tetapi ya para ulama mengatakan ya seperti Ibnul Mulakkin rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yang dijadikan argumentasi bukanlah hadis yang lemah tersebut, akan tetapi yang dijadikan argumentasi adalah ijma', yaitu kesepakatan kaum muslimin, ijma'ul ulama, yaitu kesepakatan orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Walaupun di ujung hadis yang tadi saya sebutkan ya tentang 3 sifat tadi, yaitu warna, kemudian bau, kemudian rasa, ini dhaif, lemah, tapi para ulama mengatakan yang dipegang oleh para ulama bukanlah hadis yang dhaif ini, tapi ijma', yaitu kesepakatan para ulama, sehingga ya ittafaqal ulama bila khilaf. Para ulama sepakat tanpa ada khilaf dalam masalah ini. Kalau seandainya air tersebut ya sifatnya berubah dari salah satu 3 sifat yang saya sebutkan tadi, atau semuanya, atau salah satunya, maka air tersebut dikatakan air najis. Misalkan air tersebut warnanya berubah, atau misalkan baunya berubah, atau misalkan rasanya berubah, maka air tersebut dikatakan najis menurut kesepakatan para ulama yang disepakati oleh orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang mana hal ini juga diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, dan juga para ulama yang lain. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin, maka itu pasti terdapat nasnya, dalilnya. Kemudian beliau mengatakan masalah yang telah mereka sepakati, yang maksudnya yang telah disepakati oleh orang-orang yang berilmu, ya, itu biasanya ada nasnya. Mungkin saja belum didapati, kata beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi para ulama sepakat yang merujuk kepada ya warna, kemudian bau, dan juga rasa. Kalau seandainya berubah dari 3 hal ini, maka dikatakan air najis. Jadi intinya air najis adalah air yang tidak bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci, baik itu digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian di sini saya akan membahas tentang air musta'mal, ya. Bolehkah air musta'mal digunakan untuk bersuci? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum bersuci dengan air musta'mal, maka ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu air musta'mal. Jadi kita akan membahas apakah air musta'mal boleh digunakan untuk bersuci, wudu dan juga mandi, atau tidak boleh digunakan. Nah, sebelum kita membahas tentang perkara ini, maka ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu air musta'mal. Ya, kalau kita tidak tahu apa air musta'mal, bagaimana kita membahas tentang hukumnya, ya? Maka harus tahu dulu makna dari air musta'mal. Nah, disebutkan di sini oleh para ulama bahwasanya air musta'mal, yang dimaksud air musta'mal adalah air yang jatuh dari anggota wudu orang yang berwudu, atau lebih mudahnya, ya lebih gampangnya kita sebut air musta'mal dengan air bekas wudu. Misalkan ada orang berwudu, ya kemudian bekas wudu orang tersebut kita gunakan untuk berwudu, apakah ini boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Jadi air musta'mal itu Pak maknanya, ya,
adalah air bekas wudhu. Misalkan seorang berwudhu, kemudian bekas wudhu orang tersebut kita gunakan untuk berwudhu. Nah, apakah air ini boleh digunakan untuk bersuci atau tohara, atau tidak boleh digunakan untuk bersuci? Ya. Dan disebutkan di sini para ulama yang berselisih pendapat, ada khilaf ya. Ikhtilafal ulama, ya, para ulama berselisih pendapat tentang penggunaan air musta'mal, apakah boleh digunakan atau tidak boleh digunakan, ya. Akan tetapi ya, pendapat yang lebih tepat bahwasanya air musta'mal masih bisa mensucikan atau mutahhir, ya, disebut air yang bisa mensucikan. Intinya ada khilaf, ya, ada perbedaan di antara para ulama apakah air musta'mal ini boleh digunakan untuk tohara atau tidak, ya. Ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih tepat, air ini masih bisa, masih boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang tegas, yang kuat, yang menjelaskan bahwasanya air musta'mal masih termaksud kategori air mutahhir, yaitu mensucikan. Berarti bisa digunakan untuk berwudu dan juga mandi selama ia tidak keluar dari nama air mutlak. Keluar dari nama air mutlak tak kala air tersebut tercampur dengan perkara yang suci yang lebih mendominasi, atau perkara najis yang menyebabkan, ya, bau, warna dan juga rasanya berubah. Bisa dipahami, Pak? Jadi air musta'mal adalah air bekas wudu, ya. Boleh atau tidak digunakan untuk berwudu atau mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat boleh. Apa alasannya? Apakah ini, ya, sesuatu pendapat yang tidak berdalil? Ini adalah pendapat yang menggunakan dalil. Bahkan disebutkan bahwasanya ini adalah pendapat yang dianut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga pendapat yang dipegang oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan juga dipegang oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dan juga sekelompok ulama salaf, para pendahulu kita yang saleh, dan juga pendapat yang masyhur, yang terkenal dari mazhab Malikiyah, dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ini juga pendapat dari Ibnu Hazm dan Ibnul Munzir, dan juga merupakan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami di Al-Hajirah. Ini dalil yang pertama, Pak, ya. Jadi pendapat ini bukan berarti pendapat yang tidak merujuk kepada dalil. Bahkan banyak dalilnya. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya satu persatu. Ini dalil yang pertama. Kemudian disebutkan di sini, fa'utiya biwudu'in fatawadda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan air untuk berwudu. Fatawadda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwudu. Ya, jadi dibawakan oleh, ya, sahabat, ya, air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Didatangkan kepada Nabi air untuk berwudu, fatawadda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwudu. Faja'ala an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Kemudian disebutkan di sini, ya, apa yang dilakukan para sahabat? Kemudian para sahabat mengambil bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menggunakannya untuk mengusap. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat menggunakan air bekas wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan hadis ini bisa dipahami bahwa air bekas wudu tadi adalah air yang mengalir dari anggota wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa air musta'mal adalah air yang suci. Jadi jangan lupa bahwa air musta'mal tadi artinya air bekas wudu, ya, wudu ataupun mandi, kemudian digunakan untuk bersuci, boleh atau tidak? Pendapat yang lebih kuat boleh. Itu dalil yang pertama tadi, yaitu para sahabat pernah menggunakan air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua, telah datang hadis dari sahabat yang bernama Miswar bin Makhramah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan,
wa idza tawadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini keadaan para sahabat ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kata beliau, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, maka para sahabat itu rebutan ya, sampai seakan-akan mereka ingin saling berantem ya, rebutan untuk ya mengambil bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tentunya yang dijelaskan di sini ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya para sahabat itu bertabarruk dengan bekas air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak ya, bahwasanya bertabarruk atau mengambil berkah ini hanya boleh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, para sahabat tidak pernah bertabarruk kepada Nabi. Datang ke kuburan Nabi, gosok-gosok kuburan Nabi, minta kepada Nabi, tidak pernah ya. Jadi para sahabat memang pernah bertabarruk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, baik itu dengan keringat Nabi, dengan bekas air wudhu Nabi. Tapi ingat, ini khusus, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kiai-kiai di zaman sekarang. Mereka bukanlah Nabi, mereka bukanlah orang yang maksum, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa. Ingat, jangan disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, diberikan mukjizat oleh Allah tabaraka wa taala. Turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman. Jangan disamakan kiai-kiai, ustaz-ustaz, orang-orang yang hidup di zaman sekarang dengan Nabi, sehingga antum bertabarruk dengan mereka. Keringat mereka dicium-cium, ya, air bekas kobokan mereka diminum, ya, kemudian telapak kaki mereka dicium-cium. Ini adalah kekeliruan yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf kita, para pendahulu kita yang soleh. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat tidak pernah datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hati-hati ya, tak kala orang-orang meminta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala, kepada patung-patung, kepada kuburan, maka orang-orang ini tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka bisa mendengar, ya mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yang paling parah lagi, di akhirat nanti, sesembahan-sesembahan macam ini, ya orang misalkan datang kuburan, minta sama kuburan, maka nanti penghuni kubur tersebut akan mengingkari kekufuran, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang semacam ini. Ya, jadi ingat, ini khusus pada Nabi, ya, ngambil berkah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, bukan ketika Nabi sudah meninggal dunia. Jadi jangan disamakan. Ada kiai yang sekarang misalkan kayak anak ini, air anak tuh kobok apa? Air ini anak kobok pakai tangan anak, pakai kaki anak, kemudian antum minum. Ini tidak benar, ya. Tidak ada ya. Kita ini ada keberkahan dari kita. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalil-dalil tentang hal yang menjelaskan bahwasanya air musta'mal ini boleh digunakan akan kita sebutkan lagi hadis-hadis yang lain ba'da salat isya insyaallah. Kita lanjutkan nanti ba'da salat isya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih pada pembahasan tentang air musta'mal, yaitu air bekas wudu. Ya, apakah boleh digunakan untuk berwudu air dari bekas wudu orang lain? Yang mana di sini ada khilaf di antara para ulama, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ada silang pendapat di antara para ulama. Ya, berbeda pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan dua hadis. Bahkan para sahabat menggunakan bekas air wudhu baginda Rasulullah SAW. Bahkan mereka bertabarruk, yaitu ngalap berkah ya, ketika Nabi SAW masih hidup, bukan ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia.
sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan hadis-hadis yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya air musta'mal tidak boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi, yang mana para sahabat menggunakannya untuk mengambil berkah dari bekas wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin air yang diambil berkahnya dari bekas wudhu Nabi sebagai air yang najis. Ini menunjukkan bahwasanya air tersebut adalah air yang bersih. Kemudian itu berjalan di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian disebutkan lagi hadis yang berikutnya adalah hadis yang datang dari Rubayya' radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan bekas air wudhu yang berada di tangannya. Ini juga dalil yang berikutnya. Kemudian dalil yang setelahnya yaitu dalil yang datang dari Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang biasa disebut dengan Ibnu Umar. Maksudnya anak Umar. Umar siapa? Itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan salah seorang sahabat junior. Kalau ayahnya Umar bin Al-Khattab itu adalah sahabat senior. Tapi kalau putranya, anaknya Abdullah bin Umar, ini adalah salah seorang sahabat yang masih muda, yaitu salah seorang sahabat yang junior. Jadi dia masih muda ketika membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di sini bahwasanya ada hadis yang datang dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Kana ar-rijal wan nisa yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a." Beliau mengatakan dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan mereka semua pernah menggunakan bekas wudhu mereka satu sama lain. Jadi terkadang laki-laki menggunakan bekas wudhu dari wanita, dan wanita terkadang menggunakan bekas wudhu laki-laki. Ini berjalan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas, atau biasa dikenal dengan Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Al-Abbas adalah paman Nabi, saudara dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Jadi Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara, saudara kandung, saudara laki-laki bernama Al-Abbas. Nah, Al-Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, atau biasa disebut dengan Ibnu Abbas. Nah, ini hadisnya datang dari Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, yang merupakan anak dari pamannya Nabi. Ia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan bekas air mandinya istri beliau yang bernama Maimunah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri namanya Maimunah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan air bekas dari Maimunah. Sehingga kalau kita melihat hadis-hadis yang tadi sudah kita sebutkan, menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih tepat, pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya air musta'mal itu masih bisa digunakan untuk bersuci, baik itu wudu ataupun mandi. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Munzir, beliau mengatakan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama, air yang tersisa pada anggota badan orang yang berwudu dan orang yang mandi atau yang melekat pada bajunya adalah air yang suci. Jadi air bekas orang berwudu ataupun bekas mandi adalah air yang suci. Bekasnya masih bisa digunakan kalau seandainya tidak menyebabkan air tersebut berubah, misalkan masuk najis. Misalkan tubuh orang tersebut ada najis, sehingga bekas yang jatuh dari tubuh orang tersebut ada najisnya, misalkan sehingga berubah warna, bau ataupun rasa, maka air tersebut menjadi air najis. Tapi pada asalnya air musta'mal adalah air yang suci, bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, begitu pula air musta'mal
yang digunakan untuk mensucikan hadas tetap dianggap suci, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, sedangkan sebagian ulama ya, semacam Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, kemudian Imam Malik, kemudian Al-Auza'i dan Imam Abu Hanifah serta murid-murid mereka itu berpendapat bahwa tidak bolehnya berwudu dengan air musta'mal. Ini pendapat, ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang mereka gunakan kurang tepat. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Mungkin para imam tersebut belum menjumpai hadis tersebut. Karena zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu untuk mencari satu hadis susah. Ya naik unta, ya naik apa? Keledai atau kedelai, Pak? Keledai. Kalau kedelai itu kacang ya. Jadi hati ini sering terbalik ya. Keledai dengan kedelai. Untuk mencari hadis itu susah. Belajar ilmu hadis jauh mereka berjalan. Sedangkan sekarang subhanallah kita sudah dimudahkan oleh Allah. Kita bisa melihat dari PDF, bahkan kitab-kitab sudah banyak, bahkan sudah diterjemahkan. Maka jangan sia-siakan. Tapi ingat, ketika kita beli kitab, lihat penerbitnya. Jangan sampai kita keliru, sehingga kalau seandainya penerbitnya adalah orang-orang yang tidak benar ya, dari penerbit-penerbit yang tidak benar, sehingga yang dibahas pun juga tidak benar ya. Maka hati-hati juga dalam mencari kitab, dalam memilih kitab. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah di sini Pak ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut melarang ya untuk bersuci dengan bekas dari wanita. Ya, air bekas bersucinya wanita. Ya, contohnya hadis yang datang dari Al-Hakam bin Amr. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berwudu dari air bekas bersucinya wanita. Nah, sehingga di sini Pak ada perbedaan di antara para ulama tentang perkara ini. Ya, yang mana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari bekas istri beliau Maimunah. Begitu juga Abdullah bin Umar mengatakan di zaman Nabi, laki-laki dan perempuan satu sama lainnya menggunakan bekas wudhu satu sama lainnya. Laki-laki menggunakan bekas wudhu wanita, wanita menggunakan bekas wudhu laki-laki. Ya, sehingga ya kata para ulama, ya sebagian ulama itu mengambil jalan tengah, ya mengkompromikan dua hadis tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwasanya larangan yang disebut di dalam hadis Al-Hakam bin Amr adalah larangan tanzih. Apa itu tanzih? Makruh, tidak sampai ke derajat haram. Karena dikompromikan dua hadis tadi, sehingga para ulama mengatakan larangan di sini adalah larangan tanzih, yaitu makruh, tidak sampai ke batasan haram. Jadi menggunakan air bekas bersucinya wanita itu dihukumi makruh, bukan dihukumi haram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi kalau seandainya menggunakan bekas bersuci laki-laki dengan laki-laki, misalkan ada laki-laki bekas bersucinya, wuduknya, kemudian kita gunakan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau bekas wuduk wanita, karena ada perbedaan disebutkan dalam dua hadis ini, ya tiga hadis bahkan tadi kita sebutkan, ya sehingga kata para ulama, ya mereka mengambil jalan tengah. Yang dimaksud dalam hadis Al-Hakam bin Amr adalah larangan berupa larangan tanzih, yaitu makruh, tidak sampai ke derajat haram ya. Tapi yang tidak ada musta'mal itu diperbolehkan. Ya kalau seandainya memang antara laki-laki dan laki-laki, ya itu diperbolehkan, bisa digunakan untuk ya bersuci. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, kemudian pembahasan tentang apakah air yang kurang dari 2 kullah itu jika kemasukan najis menjadi najis. Nah, ini perlu kita ketahui 2 kullah itu berapa sebenarnya. Ya disebutkan di sini bahwasanya air 2 kullah itu adalah air seukuran 500 ratal Iraqi yang seukuran 90 mithqal, atau dalam ukuran kita itu sekitar 200 liter. Ya sekitar 200 liter. 2 kullah sekitar 200 liter ukurannya ya. Kalau ukuran ya, biar bisa dipahami kata para ulama itu sebenarnya ada khilaf, Pak. Ada khilaf di antara para ulama ya. Tapi ya untuk mudah dipahami itu mungkin sekitar kisaran 200 liter disebut dengan 2 kullah. Nah, ada hadis tentang masalah air 2 kullah. Yang pertama hadisnya ya,
bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullatain." Kalau seandainya air tersebut sudah sampai 2 kullah, lam yahmilil khabath, maka air tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh kotoran atau najis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan, idza balagal ma'u qullatain, jika air tersebut telah sampai 2 kullah, maksudnya banyaknya sudah 2 kullah, lam yunajjisu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ini hadisnya rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darimi. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Akan tetapi hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, baik itu sanadnya maupun matannya, masih diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mendhaifkan, melemahkan hadis ini, walaupun juga ada ulama yang mengatakan derajat hadis ini hasan. Jadi ada khilaf tentang derajat hadis masalah 2 kullah yang tadi sudah saya sebutkan. Ada khilaf, ya, ada yang mengatakan hasan dan ada yang mengatakan hadis ini lemah. Kita tahu bahwasanya dalam urusan ibadah tentunya kita tidak boleh berhujjah dengan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, jika air itu lebih dari 2 kullah, misalkan dalam bak itu ukuran 300 liter, berarti lebih dari 2 kullah. Nah, maka kata para ulama, kalau terkena najis, ini sulit najis tersebut mempengaruhi air tersebut. Beda kalau najisnya memang banyak, misalkan 300 liter, cuma terkena percikan sedikit sekali dari air kencing, maka ini tidak mempengaruhi air tersebut. Ya, misalkan sedikit sekali. Tapi kalau seandainya air kencingnya banyak, kemudian mempengaruhi air tersebut, ya, baunya berubah misalkan, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah, tapi jangan dirasakan, ya. Cukup antum lihat warnanya berubah atau aromanya berubah. Nah, kalau seandainya ini berubah, maka para ulama sepakat air tersebut najis. Ya, air tersebut najis walaupun dia lebih dari 2 kullah. Kalau seandainya sifat air tersebut berubah, baik itu warna, aroma ataupun rasa, maka dia dikatakan najis. Bahkan dalam perkara ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah, sekarang bagaimana jika air tersebut kurang dari 2 kullah? Tadi kan lebih dari 2 kullah. Nah, kalau air tersebut kurang dari 2 kullah, bagaimana keadaannya? Nah, di sini Pak disebutkan di sini, sebagian ulama, ya, seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan pengikut mereka menyatakan bahwa jika air tersebut kurang dari 2 kullah, maka air tersebut yang menjadi najis dengan hanya sekedar terkena sedikit najis, walaupun 3 sifat ini tidak berubah. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami, ya. Jadi pendapat dari Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan para pengikutnya, kalau air tersebut kurang dari 2 kullah, kena najis mau sedikit mau banyak, tetap dikatakan najis walaupun tidak berubah 3 sifat yang tadi kita sebutkan. Ini pendapat mereka. Jadi pendapat mereka, kapan dikatakan 3 sifat ini digunakan? Ketika air tersebut lebih dari 2 kullah. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, mau terkena sedikit, terkena banyak, maka dikatakan najis. Ini pendapat dari mereka, ya. Nah, namun ulama lainnya seperti Imam Malik, kemudian ulama Zahiriyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnul Qayyim, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga para ulama yang berasal dari Najd rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka mengatakan bahwasanya air tidaklah menjadi najis dengan hanya sekedar kemasukan najis. Jadi beda pendapat, Pak, ya. Kalau yang tadi, pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya kalau lebih dari 2 kullah baru dilihat berubah atau tidak 3 sifat tadi. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, ya, terkena sedikit saja sudah dikatakan najis karena kurang dari 2 kullah. Nah, sedangkan pendapat yang kedua tadi yang saya sebutkan, ya, pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak dihitung banyak atau sedikitnya najis, ya. Kalau seandainya air tersebut berubah, baik itu warna, rasa maupun aroma, baunya,
maka tetap dikatakan najis. Bisa dipahami Pak antara perbedaan dua pendapat ulama ini? Ya, bisa dibedakan ya. Ada perbedaan di antara para ulama ya. Tapi pendapat yang lebih kuat disebutkan di sini adalah pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang lebih kuat, Karena kata Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya ya kecuali sampai berubah 3 sifat tadi. Kalau tidak berubah tidak semudah itu dikatakan najis. Sedangkan hadis masalah 2 kullah tadi masih ada perselisihan di antara para ulama tentang kesahihannya, masih ada perselisihan di antara para ulama. Sedangkan 3 sifat tadi itu ijma' para ulama. Cuma mereka beda masalah 2 kullah atau kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Kalau seandainya kurang dari 2 kullah, ya, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ya terkena najis sedikit saja sudah najis. Tapi pendapat yang kedua mengatakan enggak. Lihat dulu berubah atau tidak sifatnya. Kalau berubah baru dikatakan najis. Inti dari perbedaan di sini bisa dipahami, Pak ya? Bisa ya. Maka pendapat yang lebih tepat, lebih kuat kesimpulannya, najis atau tidaknya air bukan dilihat dari ukuran, ya. Sudah mencapai 2 kullah ataukah belum? Bukan dari situ. Ya, jika air lebih dari 2 kullah kemudian kemasukan najis, lalu berubah dari salah satu 3 sifat yang tadi kita sebutkan, maka disebut air najis. Jadi baik air itu sudah sampai 2 kullah, lebih dari 2 kullah atau kurang dari 2 kullah, terkena najis, tinggal kita lihat najisnya tersebut merubah 3 sifat tersebut atau tidak. Kalau merubah maka dikatakan najis. Jadi ya tidak dilihat dari ukuran, tapi dilihat dari 3 sifat. Kalau seandainya 3 sifat tersebut salah satunya atau 3-tiganya berubah, maka dia dikatakan air najis. Jadi dilihat misalkan terkena najis, warnanya berubah atau tidak, rasanya berubah atau tidak, aromanya berubah atau tidak. Kalau berubah maka dia najis. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Jadi bukan dilihat dari ukuran, tapi dilihat dari sifat air tersebut. Wallahu a'lam. Ya, maka hendaknya kita ya, terlepas dari khilaf di antara para ulama ya, hendaknya kita menghargai pendapat dari para ulama. Jangan kita mencaci maki pendapat dari para ulama. Kalau kita merojihkan atau menguatkan pendapat yang A atau pendapat yang B atau pendapat yang C, maka tetap kita menghargai pendapat-pendapat yang lain yang dikeluarkan oleh para ulama, karena para ulama adalah orang-orang berilmu dan mereka salah wajar. Bahkan kata Nabi SAW, seorang mujtahid ini memang orang berilmu, bukan sembarang orang. Ketika mereka berfatwa, ketika mereka berijtihad, ketika ijtihadnya tersebut salah, mereka tetap dapat 1 pahala. Tapi kalau benar mereka dapat ajran, dapat 2 pahala, ya. Tapi seorang mujtahid bukan seperti kita. Kalau kita ini adalah tuwailibul ilm, kita ini adalah para penuntut ilmu kecil-kecilan, kita masih fakir dengan ilmu, ya ilmu kita masih sedikit, maka kita banyak-banyak baca buku, banyak-banyak belajar, banyak-banyak menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu sehingga kita tahu ilmunya, kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Karena tujuan kita belajar adalah mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas tanpa adanya riya dan juga sum'ah. Karena ketika kita melakukan suatu ibadah atau amalan, ada riya, ada sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diperdengarkan, maka amalan kita akan sia-sia di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, misalkan nanti kita belajar tata cara sholat, kita amalkan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dalam melaksanakannya hendaknya ikhlas karena Allah, jangan sampai ada riya. Karena kalau ada riya, ibadah kita sia-sia. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada syarat, ya, syurut qabul al-ibadah, syarat diterimanya sebuah ibadah itu ada 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah SWT dalam melakukannya, bukan karena manusia, bukan gara-gara dilihat manusia baru beramal, baru beribadah. Tidak pernah sholat, ketika dilihat manusia sholat. Nah ini ingin dilihat manusia, ya. Maka kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Kita tujukan seluruh ibadah kita untuk Allah, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ya, saya akan menjelaskan tentang bolehkah kita bersuci menggunakan air musyammas. Ya, apa itu air musyammas? Nah, disebutkan di sini oleh, ya, para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan air musyammas
adalah air yang terkena terik matahari. Misalkan ada sebuah wadah, kemudian wadah tersebut terbuka sehingga terkena terik matahari. Nah, apakah air yang terkena terik matahari ini boleh digunakan untuk bersuci, tohar, bolehkah digunakan untuk berwudu dan mandi? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Dalam masalah ini, saya akan membawakan di komisi fatwa di Saudi Arabia, yaitu Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Jadi para ulama di Arab Saudi, bukan satu ulama, orang-orang berilmu berkumpul, kemudian membahas tentang hukum bersuci dengan air musyammas, yaitu air yang terkena matahari, ya, terik matahari, terkena terik matahari. Maka ya komisi fatwa Saudi Arabia, para ulama di situ menjawab, mereka mengatakan la na'lamu dalilan sahihan, kami tidak pernah mendapati dalil yang sahih yamna min isti'malil ma'il musyammas, yang melarang menggunakan air musyammas, yaitu air yang terkena terik matahari. Jadi para ulama di Arab Saudi mereka berkumpul, kemudian mengeluarkan fatwa yang mana mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah menjumpai dalil yang sahih yang melarang tentang menggunakan air yang terkena terik matahari. Yang mana yang menandatangani fatwa ini adalah Syekh Abdullah bin Qu'ud, kemudian Syekh Abdullah bin Ghadiyan, yang mana pada saat itu mereka sebagai selaku anggota, kemudian Syekh Abdul Razak Afifi sebagai wakil ketua, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ya sebagai ketua pada saat itu, ketua Dewan Fatwa di Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, yang mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah menjumpai dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya dilarang menggunakan air yang terkena terik matahari atau disebut dengan ma'ul musyammas, yaitu air musyammas. Memang ada sebagian pendapat seperti dari mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya menggunakan air musyammas itu makruh. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang menggunakan air musyammas, air yang terkena terik matahari, biasanya akan menyebabkan kulit orang tersebut ya belang. Tapi ini ucapan-ucapan disebutkan oleh ulama zaman dahulu yang belum diuji ya secara ilmiah di zaman sekarang, karena sekarang sudah canggih dan belum ada riset atau riset yang menguji tentang hal tersebut. Apakah benar air tersebut bisa menyebabkan belang pada kulit manusia, itu belum diuji secara ilmiah. Ya wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inilah mungkin perkara ya, yang membahas tentang beberapa macam atau jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk berwudu, mandi, dan air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu dan mandi. Dan insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang darah ya, atau tentang masalah kotoran, insya Allah ya, kotoran apa saja yang najis ya, apakah seluruh kotoran hewan najis atau tidak. Kemudian darah hewan, darah manusia, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin hanya sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya memohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya meminta maaf, karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan tentunya juga dari syaitan, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.